Ya, shalom. Saudara sekalian, kita hari ini kembali boleh membuka Alkitab kita berkenan dengan firman yang telah dibacakan tadi dalam uraian Yosua pasal 9 dan 10, tapi saya akan menekankan dari satu bagian saja, yaitu dari pasal 10 ayat 1 hingga ke-15. Saudara, karena waktu, tapi ini merupakan satu hal yang meringkas apa yang terjadi pada pasal 9 dan pasal yang ke-10. Saudara-saudara, hidup kita, hidup saudara dan saya ini esensinya adalah sebuah perjuangan. Saudara dan saya hidup di tengah dunia ini, saudara-saudara, dikatakan adalah hidup di dalam perjuangan. Perjuangan hidup kita itu bermacam-macam, saudara. Berlika-liku. Pengalaman saudara dan saya sangat dinamis sekali. Kehidupan saudara baik yang ada di negara ini maupun saudara yang dari Indonesia dan saudara yang menyaksikan melalui online. Saya percaya hidup kita diperhadapkan dengan esensi yaitu perjuangan. Dalam pembahasan kita pada waktu minggu lalu yaitu hidup itu adalah peperangan. Bukan secara fisik tetapi secara rohani. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang bisa kita putuskan dan kita nyatakan secara langsung, saudara. Tetapi ada hal-hal yang perlu diperjuangkan, yang perlu dilakukan, yang perlu kita menghadapinya dengan perjuangan yang tidak rendah, saudara, yang tidak ringan, saudara. Dan Tuhan menghendaki setiap umatnya ini boleh masuk di dalam satu perjuangan dan menang dalam perjuangan hidup itu. Dan firman Tuhan inilah yang akan memberitahukan kepada kita, saudara. Saudara, di pasal yang ke-9 dan pasal yang ke-10 dari kitab Yosua, saudara-saudara, kita menyaksikan bahwa Allah itu sungguh besar. Allah yang sungguh besar, Allah yang melakukan segala sesuatu demi kebaikannya, saudara. Saudara, tampilkan untuk temanya, saudara. Nah, saudara, apakah kita, apakah saudara dan saya ini percaya bahwa Allah itu besar? Tuhan yang dinyatakan di dalam kitab Yosua ini Tuhan yang telah mengalahkan musuh-musuh umatnya, musuh daripada Israel. Bahkan Tuhan yang mengaruniakan tanah perjanjian itu. Dan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizat perkara ajaib untuk mencapai tujuannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dari pasal yang ke-9, pasal yang ke-10, kita melihat di situ, saudara, di dalam bagian ini kita diperhadapkan dengan peperangan, saudara-saudara. Kita diajak untuk melihat peperangan yang sebetulnya di sini adalah di mana Israel membantu atau menolong Gibeon, kota Gibeon. Saudara, Israel itu berperang adalah untuk menolong Gibeon di sana, saudara. Nah, saudara, peperangan ini dimulai karena apa, saudara? Gibeon itu meminta bantuan Israel, meminta bantuan Yosua. Di dalam seluruh perikop ini menunjukkan bahwa sebenarnya peperangan yang berlangsung, yang berperang adalah Tuhan, dan Tuhanlah pahlawan perang itu. Saudara sekalian, Yosua berkata-kata, dan ada bagian nanti di pasal-pasal ini, saudara, bagaimana peristiwa ajaib yang dinyatakan di dalam kitab ini, saudara. Dan Tuhan memberkati umatnya. Jadi kalau kita berbicara Yosua pasal 9 dan sekarang kita berhadapan dengan pasal yang 10. Ini adalah berperang bagi Gibeon dan pasal ini saudara-saudara. Di mana kita tahu saudara Gibeon itu, kota itu sedang diserbu, sedang diperhadapkan dengan banyak musuh. Ada beberapa kerajaan yang mengelilingi mereka. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka telah memisahkan diri dan bersahabat, berdamai dengan Israel. Saudara. Di dalam kepentingan itulah raja-raja beberapa kerajaan ini saudara, bersatu untuk menghancurkan, membinasakan daripada Gibeon, kota Gibeon. Dan disitulah saudara-saudara, Yosua diminta untuk turun tangan dan menolong mereka. Nah, ini outline daripada pasal yang ke-10. Kita bisa mengikuti bagaimana kisahnya. Di pasal 10 itu sebenarnya dibagi dua bagian, dari pasal ayat 1 sampai 15 dan ayat 16 sampai bagian akhir, saudara-saudara. Saudara, di pasal 10 ayat yang ke-1 sampai 15, saudara, coba ditampilkan slide yang berikutnya.
Saudara, kita melihat saudara di sana setelah Yosua, kemudian Yosua dan seluruh orang Israel dan menyertai pulang ke perkemahan di Gilgal. Saudara-saudara, di bagian ayat yang ke-15 di sana kita melihat nanti terjadi kembali kalimat kata demi kata yang sama di ayat bagian akhir. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di ayat 43 dan kita memperhatikan ini adalah suatu bagian yang mengait dengan kuat sekali dari dua bagian pasal 10 ayat 1 sampai 15 dan selanjutnya sampai 43. Saudara, di sana kita menemukan saudara dimulai ada 5 raja yang against, yang melawan daripada Gibeon, yang sudah menjadi bagian daripada Israel. Saudara, kerajaan-kerajaan itu menyerang Gibeon sama dengan kerajaan yang menyerang Israel, saudara-saudara. Dan disitulah Israel kita menyaksikan ketika menolong dan membantu Gibeon, saudara. Dan kita memperhatikan dari ayat 6 sampai ayat yang ke-15 berikutnya, saudara. Tuhan berperang bagi Israel. Apa saudara-saudara yang terjadi di sana, saudara? Tuhan berperang bagi Israel sebab ini merupakan satu respon daripada permohonan Yosua, yaitu doa Yosua. Ayat yang ke-6 sampai ke-15. Di mana orang-orang Gibeon berseru meminta Yosua untuk menolong mereka. Dan Yosua segera merespon. Dia tidak pergi rapat dan dia tidak pergi ke parlemen untuk berkumpul di sana, tetapi dia segera memberikan pertolongan kepada kota Gibeon itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua dan memberikan dorongan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan ternyata Tuhan bertindak bagi umatnya. Dan kita menyaksikan dari ayat 10 sampai 11 di sana. Dan di ayat yang ke-12 kita melihat saudara bagaimana Tuhan berbicara kepada Yosua. Dan Tuhan mendengar doa Yosua. Inilah inti daripada kisah daripada Yosua pasal 10 ayat 1 hingga ke-15. Saudara, saya katakan tadi, saudara, kisah ini dimulai dari ancaman terhadap Gibeon. Di mana Adonisedek raja Yerusalem ketakutan, dan masih ingat saudara-saudara pada pasal berikutnya, di dalam orang seseorang atau di dalam kita ini, di waktu kita menghadapi musuh, di waktu kita takut, saudara-saudara, apa yang terjadi? Biasanya saudara, pada umumnya orang itu lari daripada masalah hidupnya. Dia lari daripada apa yang menjadi lawannya, saudara. Demikian saudara-saudara, ketika itu terjadi, ancaman itu terjadi, mereka di sana dikatakan 4 raja itu bersatu. Bergabung, 5 raja itu bersatu untuk mengalahkan raja Gibeon, untuk mengalahkan kota Gibeon. Tetapi saudara-saudara, karena Gibeon di dalam kerajaan ini, saudara-saudara, di dalam pelajaran yang penting sekali, dia sudah berdamai dengan Israel. Dan kita menyaksikan bagaimana Israel yang sudah mengikat perjanjian dengan Gibeon, akhirnya mereka bersepakat melawan raja-raja itu. Nah, saudara, Gibeon bukan orang yang bodoh, dia mencari bantuan kepada Israel, saudara-saudara. Yosua menyelamatkan Gibeon, saudara-saudara, karena saudara-saudara ini merupakan satu respon di mana ada seruan permohonan bantuan, saudara. Yosua menghormati perjanjian itu yang diikat di dalam pasal yang ke-9. Dan Yosua bersama seluruh prajurit maju bagi Gibeon. Saudara-saudara, kita dapat melihat ini adalah contoh bagaimana umat Tuhan ketika beriman, ketika menghadapi tantangan sekalipun, ancaman-ancaman, mereka segera berseru, saudara-saudara. Meminta tolong, meminta bantuan kepada Yosua, dan bagaimana Yosua berseru kepada Tuhan dan Tuhan bertindak melindungi umatnya dan melindungi di dalam peperangan itu, saudara. Saudara-saudara, bagian selanjutnya Tuhan berperang di mana, saudara? Gagasan utama daripada teks ini adalah Tuhan itu besar. Tuhan itu perkasa, Tuhan itu pahlawan. Dan Yosua memimpin umat Tuhan di medan perang, saudara-saudara. Saudara mengingat bagaimana kisah latar belakang Yosua ketika melanjutkan kepemimpinan dari Musa.
Dia takut, dia gentar memimpin satu bangsa yang besar untuk masuk ke tanah perjanjian. Seorang yang masih belum berpengalaman, yang masih muda, saudara-saudara. Tetapi Tuhan berkata, janganlah takut, janganlah tawar hati, aku menyertaimu. Dan ini terjadi lagi di ayat yang ke-8, saudara-saudara, di pasal 10, Tuhan berfirman kembali kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Bapak Ibu saudara sekalian, menarik sekali dalam implikasinya, saudara-saudara, di dalam apa yang kita bisa perhatikan di sini. Tuhan itu bertindak di ayat yang ke-10. Ada 4 kata kerja yang mengait bagaimana Allah yang bertindak, Allah yang berperang itu, saudara. Dikatakan Allah itu, Tuhan itu mengacaukan di depan mereka. Di ayat yang ke-10 kita memperhatikan Tuhan itu mengacaukan sehingga menimbulkan kekalahan, saudara. Bukan hanya mengacaukan, mengejar mereka. Bukan hanya mengejar mereka, memukul mereka. 4 kata kerja ini subjeknya satu, yaitu Tuhan. Tuhanlah pelaku. Tuhan yang berperang, saudara-saudara. Penekanan daripada perikop ini adalah Tuhan adalah pahlawan bagi umatnya, saudara. Dan ayat yang ke-9 ini kita bisa melihat ini jaminan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada Yosua. Tuhan menyatakan, aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Jaminan kemenangan ini tidak berarti mereka tidak perlu usaha lagi. Yosua berpangku tangan, duduk manis di sana. Tidak. Tapi justru jaminan kemenangan ini Allah tidak menghentikan usaha upaya manusia. Kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita memiliki jaminan kemenangan itu. Amin. Tetapi itu tidak menghentikan usaha kita, upaya kita. Tetapi justru ini malahan menstimulasi, mendorong kita untuk lebih sungguh lagi memasuki tanah perjanjian itu. Saudara-saudara, mereka tetap menyerang. Yosua malam-malam hari dengan tentaranya bergerak maju. Tidak menghentikan usaha upaya Yosua dan prajuritnya. Dan ayat yang ke-11 kita bisa melihat Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Apa yang terjadi ini? Hujan batu dari langit. Dan yang mati kena batu itu lebih besar, lebih banyak yang dibunuh Israel dengan mata pedang. Saudara-saudara, ini kejadian harafiah ini sungguh terjadi di mana ada batu-batu dari langit itu jatuh, diturunkan, dijatuhkan di tengah-tengah musuh-musuh itu. Dan saudara-saudara, tindakan Tuhan bagi umatnya ini, saudara-saudara, di mana saudara-saudara kita melihat ayat 12 sampai 14, di situ ada menjadi satu key atau kunci daripada keberhasilan peperangan itu adalah Yosua berdoa. Tuhan itu bukan saja berdiam. Dia mendengarkan doa seruan umatnya, seruan manusia. Tuhan mendengarkan apa yang diminta oleh Yosua. Saudara sekalian, Yosua berbicara kepada Tuhan di ayat 12 dan sampai 14 itu. Bahkan di ayat 14 ini dikatakan belum pernah ada terjadi, saudara-saudara. Menarik sekali dikatakan di ayat yang ke-13 di sana dikatakan ini tercatat juga pada kitab orang jujur. Saudara, ketika kita memperhatikan seluruh Alkitab kita, kitab orang jujur itu yang bagaimana, saudara? Ini dalam providensi Tuhan. Tuhan juga memakai kalimat yang sama ketika kita menemukan 2 Samuel 1 ayat berikutnya, khususnya di ayat 18. Di situ disebutkan ada kitab orang jujur. Itu menceritakan apa? Kisah kepada Daud ketika meratap Saul dan Yonatan ketika mati. Ratapan ini dikatakan dituliskan juga di dalam kitab orang jujur. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kita menghadapi kehidupan yang semakin tidak ringan hari ini? Saya beberapa hari yang lalu itu mendampingi, mungkin ada di kebaktian pagi ini keluarganya atau nanti yang jam 11.30. Saya tidak kenal anak pemuda ini. Dia datang masih muda dan baru datang bulan Agustus, baru mulai sekolah. Dan hari Minggu yang lalu anak ini
jatuh di tempat pekerjaan, dia sambil kerja di sebuah restoran dan dia dibawa pakai ambulan. Selesai dokter kata nggak ada apa-apa. Tiba-tiba hari Rabu teman kosnya itu pulang sekitar pukul 11 malam. Lihat satu pemuda dia terbaring di lantai. Kaget, digoyang-goyang, dipanggil namanya, udah nggak ada respon. Temannya segera panggil ambulan dan ambulan datang. Setelah diperiksa dia sudah nggak ada. Saudara, baru dihitung sama orang tuanya berapa hari di sini. 28 Agustus sampai hari Rabu yang lalu, baru sekian puluh hari saja. Kejadiannya memilukan. Berhubung saudaranya adalah jemaat yang saya kenal di Jakarta, dia sedih sekali. Ini keponakan saya. Mana mamanya? Mamanya nggak sanggup datang. Dia nangis, pingsan, nangis. Dia tinggal di sebuah daerah Halmahera, di sebuah kota di sana, dan jenazah doakan sedang diurus, nanti kembali dibawa ke Manado karena tempat kota kelahirannya. Dan waktu saya dengar, kasihan anak ini, sejak bayi papahnya sudah meninggalkan dia. Diasuh oleh seorang ibu, ibunya sangat mengasihi. Bekerja, saya tahu anak tunggal, sematang wayang hanya satu, laki-laki, dikuliahkan sampai ke UPH. Anak ini mau melanjutkan di Australia, dibawa lagi ke Australia. Tapi ini yang terjadi. Saudara, hati saya ikut pilu, menangis saya. Saya kata, kejadian hidup yang tidak pernah kita sangka. Nah, saudara, kita perlu melihat realita hidup di dalam perjuangan itu. Saudara perlu banyak mendoakan teman-teman dalam pergumulan-pergumulan itu. Dan nanti kalau lancar dari konsulat sudah keluar suratnya, dia akan dipulangkan. Kalau nggak hari Rabu, Kamis ini. Saudara, kejadian-kejadian itu kita akan hadapi di dalam dunia yang berdosa ini. Apapun yang kita akan hadapi, tantangan apapun, kita menyaksikan di sini Allah itu Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa. Ketika apa yang terjadi, saudara, di dalam kitab orang jujur di sana dikatakan, di situ pun ada peratapan daripada Daud. Jadi isi kitab orang jujur itu bukan hanya sukacita, gemilang, kemenangan. Ini kemenangan dikala menghadapi pergumulan, menghadapi ratapan, saudara. Israel itu adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan secara langsung. Umat yang dikasihani, tetapi dia tidak menyadari bahwa semua adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan semata-mata. Saudara-saudaraku, kita akan menyaksikan bagaimana kebesaran Allah, saudara-saudara. Ketika kita menyaksikan di ayat ini, saudara, matahari itu berhenti di atas Gibeon dan bulan itu di atas lembah Ayalon. Saudara-saudara, kita diajak untuk melihat ketika Tuhan berperang bagi umatnya dan untuk umatnya, saudara, di sana ada doa Yosua. Yosua berbicara kepada Tuhan apa yang sedang dikerjakan kepada umatnya, saudara. Tuhan berperang bagi umatnya. Dan inilah menjadi berita dan pesan utama di mana kita ingat Musa ketika berperang, dia juga harus berdoa, tangannya ke atas, saudara-saudara. Tangan yang terangkat, kemenangan yang diraihnya. Inilah Yosua juga melawan. Pada pasal 8 kita menyaksikan ketika dia mengalahkan kota Ai, tangannya terangkat, mengacungkan, memohon kepada Tuhan. Saudara-saudara, matahari, bulan disinggung di sana. Sebuah benda. Saudara-saudara, kita tahu, saudara-saudara, Kanaan itu banyak sekali penyembahan terhadap dewa-dewa. Dewa A sampai dewa Z itu ada di Kanaan, saudara. Dan seringkali yang muncul yang mereka sembah adalah dewa matahari dan dewa bulan. Saudara-saudara, dengan memberikan perintah, Yosua memberikan perintah kepada matahari dan bulan.
Yosua memanggil bulan, matahari dengan kata engkau, saudara-saudara. Seperti Tuhan memanggil ciptaannya engkau. Saudara-saudara, matahari dan bulan itu pun taat di sana. Ini maksudnya apa? Di dalam kemenangan peperangan itu, saudara, ada otoritas, ada kuasa Allah, ada otoritas Tuhan yang berotoritas di atas mereka. Matahari dan bulan pun yang disembah oleh orang-orang Kanaan dan tunduk kepada Yahweh, kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Keluaran pasal 14 ayat 19-20, saudara, kalau sudah memperhatikan di sana, itu ada kejadian di mana tiang awan itu berdiri di antara Israel dan Mesir di Laut Teberau. Kita masih ingat sekali, saudara, ketika mereka menyeberang di sana, saudara, di satu sisi ada awan, tiang awan yang membawa terang di pihak Israel, dan di sisi yang lain ada kegelapan. Kegelapan yang membungkus Mesir itu, kegelapan itu seperti tulah ke-9, gelap sekali, saudara-saudara. Kontras antara terang dan gelap itu. Di mana Israel kebanjiran terang dari tiang awan, sedangkan Mesir terbungkus kegelapan. Saudara-saudara, bukankah ini yang seringkali kita lihat di dalam dunia, saudara-saudara? Gambaran kehidupan, ada gambaran anak-anak terang dan ada gambaran anak-anak kegelapan. Terang, inilah yang dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Saudara-saudara, kembali matahari itu berhenti di atas Gibeon, saudara-saudara, di mana Israel yang dari Gilgal menuju Gibeon sudah menjadi bagian dari Israel, dan bulan itu berhenti di atas lembah Ayalon. Tempat lokasi anak-anak kegelapan yang akhirnya dikalahkan. Saudara-saudara, perenungan kita, kuasa Allah ada di antara, ada di tengah anak-anak terang yang sedang berhadapan dengan anak-anak kegelapan. Yang sudah tertulis dalam kitab orang-orang jujur itu. Tertulis kitab orang-orang jujur ini, saudara, atau yang disebutkan kitab Jasar. Kitab Jasar ini sudah enggak ada, tetapi dalam providensi Allah, saya katakan dalam catatan yang sama, kalimat kitab orang jujur juga ada dalam surat 2 Samuel. Hanya di dalam 2 bagian dari seluruh Alkitab ini. Dan disitulah kita bisa menyaksikan kejadian-kejadian yang kita saksikan di tengah orang-orang yang jujur, anak-anak terang. Yang menyaksikan tiang awan, yang menyaksikan matahari itu. Cahaya itu, saudara-saudara. Tuhan bisa melakukan keajaiban sampai hari ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus pernah berkata, iman itu bisa memindahkan gunung itu. Mungkin dan sangat mungkin sekali. Kita melihat di sana batu-batu besar itu turun dari langit. Dan ini keajaiban yang disebutkan, saudara, ajaib. Saudara. Ayat yang ke-14 itu disebutkan belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi baik dahulu maupun kemudian, saudara. Peperangan yang ajaib, spektakuler, yang luar biasa ini yang ditekankan dari teks ini, saudara-saudara, di mana Tuhan itu mendengarkan seruan doa manusia. Tuhan mendengarkan seruan doa Yosua, saudara dan saya. Yahweh berperang bagi umatnya sebagai jawaban doa Yosua. Maka ada satu istilah dalam satu buku, yaitu a man of God adalah a man of prayer. Yosua, Israel menang di Gibeon karena menang karena doa. Doa orang benar sungguh besar kuasanya. Doa dapat memindahkan gunung-gunung, kata Tuhan Yesus. Doa menghentikan pergerakan matahari dan bulan dan seluruh alam semesta, bahkan benda-benda ini, karena itu ada di bawah otoritasnya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang impossible, yang tidak mungkin. Amin. Di tengah tantangan hidup kita, marilah kita datang dengan lutut kita berdoa. Tuhan menjawab doa Yosua orang yang beriman. Bagian terakhir. Tuhan menjawab doa Yosua, dan yang kedua, Yosua itu orang yang beriman kepada Allah, yang mengerjakan perkara-perkara dahsyat itu lewat doa-doa umatnya.
Dan saya sebutkan di sini doa adalah alat primer bagi pekerjaan Tuhan. A man of God adalah a man of prayer. Yosua menang karena doa. Tuhan menjawab doa Yosua. Yosua beriman. Yosua mengerjakan semuanya ini melalui doa. Saudaraku, Allah yang benar dan besar berkuasa. Benarkah kita percaya? Apakah kita percaya? Saudara, Allah yang besar menunjukkan bahwa sebagai pahlawan kita di dalam peperangan kita. Pahlawan itu selalu ada di ujung tombak, di tempat yang paling kritis sekalipun. Dan Tuhan itulah pahlawan kita. Dia membuka jalan kemenangan bagi umatnya, saudara. Dan kita mengikutinya, saudara. Saudara-saudara, marilah kita bersandar dan percaya kepada Tuhan yang besar itu. Saya ingat pada waktu saya masih sekolah itu ada pelajaran ilmu alam. Suatu saat gurunya mengatakan, benda ini sama ukurannya. Tapi yang membedakan terletak besar atau kecilnya adalah jarak antara kita dengan benda itu. Saudara-saudara, ketika benda itu berdekat dengan kita, itu kita lihat besar. Coba kita tarik jauh, benda ini mengecil. Benda yang ukurannya sama, tetapi dengan dilihat dari jarak dekat dan jauh berbeda. Saudara-saudara, semakin jauh benda itu semakin kecil kelihatannya, semakin dekat benda itu semakin besar kelihatannya. Saudara, bukankah masalah hidup kita yang seringkali kita lihat adalah semakin dekat, semakin besar. Sehingga ini menutupi, tidak melihat Allah yang besar, yang maha besar itu. Mari kita coba bersama-sama memakai iman dan firman Tuhan. Kita letakkan Tuhan di depan kita dan masalah kita yang kita bawa di hadapan Tuhan. Dan saya bersyukur sekali saudara dan saya hari ini, saudara, mari kita sebagai orang beriman. Ketika kita hidup di dalam masalah kita pun, mari kita lihat, masalah semakin dekat, semakin besar, semakin dekat, semakin menakutkan, saudara. Apalagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun yang akan datang yang sangat misteri sekali. Banyak orang yang terikat dengan masalah-masalah seperti itu. Tidur pun bermimpi dengan masalahnya, saudara. Hidup kita dikalahkan oleh masalah kita. Tetapi yang benar yang kita bisa menyaksikan dalam kitab Yosua perikop ini adalah kita seharusnya melihat Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang akan menolong, Dia yang akan membuka jalan menghadapi segala sesuatu. Dan Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita menghadapi masalah hidup, is okay, enggak ada apa-apa, Tuhan ada di tengah kita. Kita tidak perlu takut karena Tuhan ada di tengah kita. Tuhan bisa membuat masalah hidup kita dengan menghadapkan kepada masalah itu. Dia sedang membentuk saudara dan saya, membuat kita semakin indah. Bahkan kita bisa mengalami yang namanya blessing in disguise. Berkat yang tersembunyi di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Mari kita memaknai hidup bukan secara negatif, tetapi bertindak. Beriman kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengabulkan doa kita. Tuhan memberikan yang terbaik. Seandainya ada di antara kita, Tuhan kok tidak jawab doa kami, doa keluarga kami, Pak Pendeta, belum terjawab, saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan di dalam waktu kehendak yang terindah, saudara. Kita minta kesabaran untuk menantikan waktu yang terindah itu. Bukankah ini Natal yang dinantikan umatnya pada waktu 2000 tahun yang lalu, pada waktu mereka memohon ke masa-masa penantian itu sampai melalui nabi-nabi di perjanjian lama, dan pada waktunya indah, tepat waktunya, saudara. Firman Tuhan mengatakan dia lahir di Bethlehem, persis seperti yang dinubuatkan dalam kitab Mika. Dia lahir dan dia adalah Allah yang perkasa, penasihat yang ajaib, seperti yang diungkapkan nasihat daripada firman daripada kitab Yesaya.
Dan kita menyaksikan sekarang Advent yang kita rayakan, kita sedang menantikan kedatangan Dia yang kedua kali. Dia pasti datang. Dan itulah hari kemenangan yang sesungguhnya. Pengharapan kita adalah pengharapan yang kekal, itulah yang menjadi sumber pengharapan kita. Tuhan mau kita sekalian. Dan Tuhan mau memeluk dengan rindu memeluk anak-anaknya. Tuhan Yesus pernah berkata, Yerusalem, Yerusalem, aku menangisi engkau seperti induk ayam yang rindu mengumpulkan anak-anaknya di bawah kapaknya. Ketika Allah yang menang dan berkuasa di dalam kemampuannya, saudara dan saya yang lemah sekalipun, ada Tuhan yang kuat. Saudara dan saya tidak berdaya, ada Tuhan yang berdaya yang membuka jalan. Saudara dan saya yang tidak serba tahu, Dia maha tahu. Tuhan mau menyertai selalu dengan kita. Dia melindungi kita. Bahkan Dia memberikan hidup. Jaminan hidup kekal kita melalui kematian Yesus Kristus. Natal bukan hanya Yesus datang lahir di Bethlehem, di kandang hewan. Tetapi Natal juga membawa kepada serangkaian rencana keselamatan di dalam Kristus yang hidup dan mati bangkit menjadi Allah yang kekal selama-lamanya dalam hidup kita. Tuhan memanggil kita kembali kepada Tuhan. Tuhan yang sebagai juru selamat hidup kita telah menang. Pertanyaannya, apakah kita percaya kepada Allah yang besar itu? Amin. Biarlah Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang terakhir.